Bosen? Jadi jadi kita seperti biasa kalau dalam materi pertemuan kita kali ini ada sesi tanya jawab ya, ada diskusi, kemudian ada kalau ada yang ingin kurang paham atau kurang setuju dengan banyak dengan jawabannya atau punya pendapat lain, kita bisa sharing di sini. Jadi kalau untuk sekarang kita akan bahas ini TO kedua. Jadi soalnya sudah pernah ini kan ya? Kakak share ulang soalnya. Bentar. Soal. Oke, sebentar. Oke. Udah muncul ya soalnya ya? Oke, kita langsung bahas aja. Ini ada 20 soal. Masih ingat kan dengan jawabannya masing-masing ya kemarin ya? Insya Allah masih, Kak. Oke. Nomor 1, kira-kira ada yang mau jawab dulu. Ini kalau nomor 1 dan nomor 2, ini kaitannya dengan pengetahuan umum ya. Jadi memang sih dalam geografi itu kita penting untuk mengetahui lokasi. Jadi posisi dunia, dia berbatasan dengan apa, dia termasuk dalam benua apa, dia ada di negara bagian mana. Nah itu beberapa hal tersebut kadang itu muncul gitu. Seringnya berkaitan dengan lokasi-lokasi yang di dunia ini yang kadang-kadang itu kayak yang ini Aljazair, Libya ini dia termasuk negara bagian mana gitu. Nah itu kan kadang kita tahu kalau jawabannya pasti Afrika. Nah tapi Afrika bagian mana nih gitu. Kadang-kadang kita kan tidak paham atau tidak detail sampai di situ. Nah kadang itu yang dipertanyakan di geografi. Jadi memang beberapa hal sifatnya pengetahuan umum gitu. Jadi oke, nomor 1, kira-kira ada yang mau jawab? Saya, Kak. Silahkan. Kalau saya waktu itu yang Kak, Afrika Utara. Afrika Utara. Ada yang lain selain Afrika Utara? Tadi siapa yang jawab? Siti Kurniata. Oke. Afrika Utara. Siti jawab Afrika Utara, sorry. Ada yang lain selain Afrika Utara? Atau semua jawab Afrika Utara juga? Oke, jawabannya Afrika Utara ya. Nomor 1. Jadi Aljazair, Libya, Mesir, dan Mauritania itu negara-negara yang termasuk dalam Afrika Utara. Masuk dalam negara Afrika bagian utara. Seperti itu. Oh, kalau ini kayaknya kita nggak perlu bahas lebih banyak karena emang ini sifatnya hanya pengetahuan umum saja terkait dengan lokasi wilayah negara-negara di dunia. Lanjut, batas wilayah Asia Selatan. Ya, ini kalau Asia Selatan kita ingatnya apa? Kalau Asia Selatan? India, oke, betul ya. Jadi kalau di Asia Selatan ada India. Nah, sebelah timurnya berbatasan dengan apa? Di sebelah timur berbatasan dengan apa? Himalaya, Kak. Himalaya, betul. Tapi ini ada 2 pilihannya. Ada Asia Tengah, Pegunungan Himalaya, dan Asia Timur, Pegunungan Himalaya. Bagian C, Asia Timur, Pegunungan Himalaya. Asia Timur dan Pegunungan Himalaya. C. Yang lain ada yang lain selain C atau A? Ada yang milih A? Saya waktu itu jawab A, Kak. Saya jawab ya. Oke. Tapi yang jelas bukan B, D, dan E ya. Karena memang kalau di timur dia berbatasan langsung dengan Pegunungan Himalaya. Jadi
pegunungan Himalaya itu dia yang merupakan pegunungan yang dikelilingi oleh puncak-puncak puncak-puncak gunung tertinggi, contohnya seperti Everest. Nah, itu ada di Himalaya. Dan di Himalaya itu kalau memang di daerah Himalaya itu merupakan daerah yang memiliki batas teritorial yang sangat sangat rawan dengan negara tetangganya. Jadi batasnya tuh intinya di daerah sana itu memang daerah yang sangat rawan terjadinya konflik di daerah perbatasan Himalaya. Di India bagian selatan, di India. Jadi di daerah Himalaya itu, di kawasan pegunungan Himalaya itu memang merupakan daerah rawan konflik. Makanya di sana ada banyak terdapat semacam pembatas yang memang pembatasnya itu banyak terdapat bom yang tidak kita ketahui di situ. Di daerah Himalaya itu tadi. Jadi kalau untuk nomor 2, jawabannya C. Jadi ada Asia Timur dan pegunungan Himalaya. Seperti itu ya. Nomor 2. Jawabannya C. Nah, kemudian nomor 3. Ciri-ciri negara berkembang. Nah, ini gampang lah ini ya. Maaf Kak, tadi nomor 2 isinya apa Kak? C. Asia Timur, pegunungan dan pegunungan Himalaya. Baik. Oke. Lanjut nomor 3, ciri negara. Jadi ada dua tipe negara, ada dua negara berkembang dan negara maju. Sebelumnya kita telah bahas kalau memang hampir sebagian besar lembaga di dunia itu memiliki indikator-indikatornya sendiri dalam menentukan apakah dia disebut sebagai negara berkembang atau dia disebut sebagai negara maju, seperti itu. Nah, kalau Indonesia sendiri secara umum, kalau kakak ulangi ke pembahasan kemarin, kalau berdasarkan IMF, dia masih terkategori sebagai negara berkembang, tetapi kalau dia dalam kategori WTO, di Februari 2020, dia masuk dalam kategori negara maju, seperti itu. Nah, WTO itu punyanya Amerika, sementara kalau IMF dia dari lembaga PBB. Ya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa klasifikasi di dunia cuma 2 ya, sekali lagi ada 2, negara berkembang dan negara maju. Nah, ciri dari negara berkembang itu apa di sini? Ini mudah sih. Yang rendah, pendapatan per kapitanya rendah. Pendapatan per kapitanya rendah. Oke. Ya, betul ya. Nomor 5 itu E, pendapatan per kapitanya rendah. Karena kalau di atasnya itu semua selain E itu adalah ciri dari negara maju. Kalian negara berkembang itu kalau di Asia Tenggara ada berapa negara di Asia Tenggara? Pertanyaannya. Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Misalnya daerah-daerah yang berbatasan dengan yang dekat dengan Indonesia. Ada berapa? Ada yang kalian tahu? Negara di Asia Tenggara jumlahnya? Ada yang tahu? Jumlah negara di Asia Tenggara? 11. Berapa? 11. 11. Apa aja coba sebutkan? Indonesia. Ya. Filipina. Ya. Terus ada Thailand. Ya. Ada Singapura. Vietnam. Ya. Terus Malaysia. Laos. Kamboja. Myanmar. Brunei. Ya, Brunei. Udah? Udah. Yang 10. Atau lagi apa ya? Udah 10 itu. Atau lagi lupa lagi. Timur Leste bukan, Kak? Timur Leste ya, betul ya? Ya, Timur Leste. Jadi itu contoh nih. Di kawasan Asia Tenggara ada 11 negara. Tadinya 10 negara ya sebelum Timur Leste bergabung. Sebelum Timur Leste memisahkan diri akhirnya membentuk sebuah negara, kita cuma punya 10 negara di Asia Tenggara. Ada tadi sudah disebutkan jelas, ada banyak, ada Singapura, Myanmar, dan segala macam. Nah, dari 11 itu nih, sekarang yang maju mana?
Singapura. Yang pasti maju ya, yang bukan ini, yang bukan di antara dua ini, yang Singapura. Ada lagi nggak selain Singapura? Brunei. Brunei, ada lagi? Ada lagi? Brunei, coba kita cek Brunei betul nggak negara maju? Ya, betul ya. Jadi Singapura dan Brunei itu adalah negara yang terklasifikasi sebagai negara maju di Asia Tenggara. Kalau Singapura itu jelas kita bisa pahami bahwa analisisnya begini, kalau sebenarnya ada banyak hal yang dapat menyebabkan sebuah negara itu menjadi negara maju dan negara berkembang. Salah satunya memang kita bisa lihat dari kondisi wilayahnya. Jadi misal begini, kalau Singapura mengapa dia menjadi negara maju? Karena pertama, kita lihat bahwa kondisi fisik wilayahnya, dia tuh kecil sekali. Tidak ada, dia seberapa ya? Bahkan untuk Pulau Bali, dia masih lebih kecil lagi dibanding Pulau Bali. Seperti itu, untuk luas wilayahnya. Nah, jadi kita analogikakan begini, semakin kecil wilayahnya, maka akan semakin mudah untuk mengatur negara itu dan akan semakin lebih banyak yang lebih maksimal diberdayakan segala potensi yang ada. Lain dengan kita sebagai negara kepulauan, gini, seperti misalnya kalian ada dalam satu kelas nih. Dalam satu kelas yang sama, ada kelas A dan kelas B. Kelas A itu hanya terdiri dari 2 orang misalnya, atau dari 5 orang lah misalnya. Sementara kelas B itu ada 50 orang. Maka kecenderungan yang akan paling sering muncul banyak masalah, kemudian banyak keributan, kemudian daya serap yang akan lebih lambat, itu pasti akan ada di kelas B dibanding dengan kelas A yang hanya sedikit sekali jumlahnya. Nah, itu analogi pertama. Kedua, memang karena secara sumber daya mereka lebih baik dibanding kita, dan kemudian secara posisi wilayahnya Singapura itu sangat strategis. Kalau kalian misalnya nih keluar negeri, umumnya pasti akan transit dulu di Singapura, seperti itu. Jadi memang mereka batas teritorialnya baik darat, laut maupun udara itu sangat strategis dan sangat menguntungkan untuk sebagai potensi ekonomi mereka, potensi pembangunan wilayahnya. Nah, seperti itu. Jadi wajar kalau Singapura menjadi negara maju di Asia Tenggara. Karena emang tadi ya banyak faktornya ya. Kalau kita mungkin saja bisa maju, tapi memang butuh waktu. Karena alasan tadi, semakin banyak penduduknya, maka akan semakin kompleks wilayahnya, semakin kompleks permasalahannya, ditambah kita dengan karakteristik negara kepulauan. Negara kepulauan itu kan gini ya, kita kepisah-pisah oleh banyak laut gitu. Kalau kita mau ke Jawa ke Bali aja butuh nyebrang laut dulu. Jawa ke Sumatera butuh nyebrang laut dulu kalau tidak tanpa transportasi udara. Jadi memang Bahkan agak katanya, sulit. Gimana? Bahkan katanya ongkos ke Papua lebih mahal dibanding ke Singapura. Itu. Nah, itu. Kita bisa bayangkan bahwa memang kita di Indonesia itu tidak semuanya kita bisa jangkau. Bahkan kita yang akan lebih mudah, bahkan ke tadi seperti yang disampaikan Iqbal ya tadi ya? Iya, Kak. Yang seperti yang disampaikan Iqbal bahwa memang untuk ke Singapura kita mungkin hanya butuh dari Jakarta misalnya mungkin cuma butuh biaya 500.000, 600.000 itu cukup untuk terbang sekali terbang dengan ke sana, ke Singapura. Tapi kalau ketika kita ke Papua, kita butuh 1 kali perjalanan mungkin bisa sampai 3 juta untuk sekali berangkat. Karena apa? Memang yang pertama kondisi wilayah Papua itu tidak bisa dijangkau dengan darat. Kalau kita pergi ke Papua dengan darat itu sangat sulit, karena memang pertama medannya juga sulit. Kemudian pesawat-pesawatnya juga pesawat kecil. Dan itu memang bisa menentukan banyak hal karena jumlah penumpang yang memang tidak banyak dibanding dengan kita yang ke Singapura. Jadi secara perhitungan ekonomi akan sangat menguntungkan kalau lebih ke Singapura gitu. Padahal kita masih sama-sama di Indonesia gitu. Nah itu, jadi sebenarnya ada sangat banyak sekali penyebab suatu negara itu
dikatakan sebagai negara berkembang atau negara maju. Kalau yang versi WTO, kenapa Indonesia disebut negara berkembang? Karena negara maju karena memang grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah mencapai 1% dalam angka mereka, dalam perhitungan mereka. Jadi ketika sudah sampai di angka 1%, maka sudah dianggap sebagai negara maju. Padahal kita belum sepenuhnya maju kan. Kalau dalam konsep negara kita itu negara-negara yang wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jawa itu umumnya lebih baik gitu kehidupannya dibanding dengan wilayah-wilayah lain yang di timur. Jadi ada pembangunan yang tidak merata biasanya. Kalau dalam skala pembangunan antara wilayah timur dengan wilayah barat itu memiliki kesenjangan. Sekali lagi ada faktor wilayah. Jadi istilah geografi itu begini. Ada wilayah yang diistilahkan dengan wilayah itu miskin karena memang miskin. Jadi bahasanya begini. Jadi memang wilayah itu tidak punya secara karakteristik wilayahnya dia buruk, dia tidak bisa dikembangkan lebih baik dibanding wilayah-wilayah lainnya. Misalnya dia daerahnya kering, kemudian aksesnya buruk, terjal, itu akan sangat membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika akan dibuat sebuah pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi makanya klasifikasi negara berkembang, negara maju itu memang sampai sekarang masih pada indikator-indikator yang sifatnya seperti kayak IPM, kemudian pertumbuhan ekonomi, biasanya cuma seperti itu. Kalau kita telisik lebih jauh lagi, memang ada sangat banyak kompleks dari penyebabnya. Mengapa kita disebabkan menjadi negara maju atau negara berkembang seperti itu. Jadi kalau nomor 3 itu betul, pendapatan per kapitanya rendah. Jadi di Indonesia termasuk juga masih disebut sebagai negara berkembang karena memang salah satunya ini faktornya pendapatan per kapitanya rendah. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Ini negara maju. Silakan ada yang mau jawab dulu. Tingkat ketergantungan rendah, angka buta huruf tinggi. Sebagian besar penduduk tinggal di kota, tingkat kriminalitas tinggi, pendapatan per kapita rendah. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Kak, 1 sama 3. 1 dan 3 yang B. Ya ini sebenarnya masih berkesinambungan ya dengan soal sebelumnya. Jadi berarti kalau negara maju berarti ya kebalikan dari negara berkembang. Kalau negara berkembang per kapitanya rendah berarti dia tinggi seterusnya. Jadi nomor 1 tingkat ketergantungan rendah. Nah, kalau tingkat ketergantungan rendah ini dapat dilihat dari apa? Kenapa? Teknologi kan? Teknologi, ekspor, impor. Ya, itu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tingkat ketergantungan itu biasanya berkaitan dengan produksi. Jadi bagaimana suatu negara dapat memproduksi suatu produk miliknya yang dia akan tidak bergantung dengan negara lain. Nah, jadi tingkat ketergantungan rendah. Bahkan mereka akan menjadi negara yang memiliki produksi yang lebih tinggi. Bisa dikaitkan dengan ekspor impor. Jadi kalau dia ekspornya lebih besar, nah itu berarti ciri negara apa? Maju. Betul. Kalau dia impornya lebih tinggi, berarti dia tingkat ketergantungannya lebih tinggi juga karena emang dia membutuhkan supply atau distribusi baik barang maupun jasa dari negara lainnya gitu. Kayak kita sekarang, kita ini negara agraris. Apa itu negara agraris? Nah, negara agraris kan adalah negara yang basis basis mata pencahariannya adalah sebagai lebih banyak pada sektor pertanian. Nah, tapi dalam kenyataannya kita masih impor dari mana? Luar. Dari mana luar itu? Ekspor. Ada yang tahu ekspor. Impor dari Vietnam, mana? bukan? Vietnam? Ada yang lain selain Vietnam? Negara di Asia Tenggara penghasil beras di Asia Tenggara yang besar di negara apa? Thailand. Nah, kita impor dari Thailand. Karena apa? Karena begini. Jadi dalam neraca kebutuhan beras
masyarakat Indonesia sebenarnya mungkin sudah cukup dari negara kita bukan mungkin, mestinya sebenarnya sudah cukup. Hanya saja memang terkadang ada kendala-kendala seperti faktor iklim dan cuaca yang menyebabkan kita gagal panen seperti itu. Ini kita ambil dari sisi positif dulu ya. Jadi kenapa kita harus impor karena alasan itu? Karena bisa jadi karena di kita itu faktor cuaca tidak menentu. Kadang sekarang musim hujan tapi tiba-tiba udah panas, kemudian mestinya panas tapi malah hujan. Nah, seperti itu. Tidak bisa diprediksi seperti dulu. Kalau dulu itu jelas April sampai Oktober musim hujan, Oktober sampai April musim kemarau. Itu jelas dulu. Tapi kalau sekarang semenjak adanya pemanasan global, maka itu tidak berlaku lagi. Jadi setiap waktu dia mengalami pergeseran atau perubahan. Kadang sekarang mestinya sudah berhenti hujan tapi masih hujan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan pertanian kita tuh mengalami defisit produksi sehingga harus impor. Kenapa harus impor ke Thailand? Karena Thailand itu memiliki produksi beras yang cukup banyak dan mampu mengekspor berasnya dengan harga yang murah. Nah, seperti itu. Jadi kalau setelah dihitung-hitung oleh pemerintah, sehingga dengan mereka membeli beras misalnya dari Thailand sejumlah harga 4.500 per kilonya, maka kita bisa jual di sini juga sudah normal. Kan rata-rata harga normal di beras di pasaran itu harganya sekitar 9.000, 10.000 sampai ya paling mahal lebih berapa lah ya. Harga normalnya sekitar di angka itu. Nah, beras Thailand itu dijual biasanya 4.500 per kilonya. Nah, itu kalau ditimbang-timbang dengan kita panen ulang, kemudian kita coba buat pupuk dan segala macamnya, itu akan memakan biaya produksinya lebih lama lagi. Sehingga lebih efisiennya adalah dengan mengimpor beras. Cuman sisi negatifnya itu tadi, petani menjadi lebih berkurang pendapatannya. Seperti itu. Itu. Kemudian, jadi kalau tingkat ketergantungan rendah itu ya, kembalinya pada ekspor impor. Semakin banyak ekspornya, maka akan semakin maju. Angka buta huruf tinggi ini jelas untuk negara berkembang. Jadi tidak ada negara tertinggal ya. Dan kayaknya emang belum ada. Negara tertinggal itu sepertinya tidak ada ya. Hanya ada negara maju dan berkembang saja. Angka buta huruf tinggi. Di Yaman, Kak? Gimana? Di Yaman? Ya, saya baca bukunya. Kalau Kakak tahu mungkin Nujud yang dia janda tapi masih berusia 10 tahun. Masih sebagian besar di Yaman tuh buta huruf, Kak. Bahkan dari kotanya sendiri gitu ya. Nah, iya, emang. Timpangan pembangunannya sangat tinggi. kontras sekali. Betul. Padahal kan Yaman adalah negara penghasil apa? Penghasil apa? Minyak. Yaman, Oman, itu kan negara-negara Timur Tengah yang basis sumber daya adalah basis minyak ya kan. Jadi kalau kita lihat sebagian besar mungkin semestinya wilayahnya maju mestinya. Tapi karena alasan tadi seperti yang disampaikan itu namanya fakta ya, data. Jadi data ada beberapa yang memang jumlah penduduknya masih banyak buta huruf. Jadi kalau buta huruf ini dikaitkan dengan apa berarti? Faktor apa? Pendidikan, betul ya. Jadi kalau ada buta huruf itu berkaitan dengan pendidikannya masih rendah. Tapi kalau di Indonesia sudah diusahakan dulunya dengan wajib belajar cuma 9 tahun, kemudian wajib belajar 9 tahun, kemudian dinaikkan jadi wajib belajar 12 tahun. Dan sekarang ditambah dengan adanya beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, misalnya seperti bidik misi, kemudian yang lain, itu sebenarnya fungsinya untuk mendongkrak. Bagaimana agar masyarakat itu lapisan bawah tetap dapat menikmati pendidikan sampai jenjang tinggi. Seperti itu. Itu ini sih, hanya di saya belum kelihatan. Apanya belum kelihatan? Apanya belum kelihatan, Dek? Oke, sambil jalan ya. Nah, jadi angka buta huruf tinggi itu berkaitan dengan faktor pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya, sebagian besar penduduk tinggal di kota. Ini ini kategori negara maju ya. Jadi kalau penduduknya masih banyak tinggal di kota, maksudnya bukan berarti
memang penduduk di kota. Jadi kalau kita kan kalau di Indonesia masih banyak yang tinggal di perdesaan ya. Dan umumnya daerah perdesaan itu dikategorikan sebagai daerah yang miskin biasanya. Karena memang basisnya pertanian yang tidak banyak variasi dari segi lapangan pekerjaan. Nah, itu kalau yang ini sebagian besar penduduk tinggal di kota ini berkaitan dengan negara maju. Kemudian kalau tingkat kriminalitas tinggi, ini jelas masih negara berkembang. Kemudian pendapatan per kapita rendah juga berkaitan dengan nah, kalau pendapatan per kapita rendah ini biasanya dikaji lewat faktor ekonomi dari PDRB. Ada PDRB namanya pendapatan kalau di Indonesia produk apa ya? DRB, regional bruto, ada yang lupa Kak, B-nya lupa. Dia produk domestik regional bruto. Nah, itu angka kasar dari jumlah masing-masing sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan pendapatan per kapita ini. Jadi dari PDRB itu bisa tahu sektor mana yang paling berpengaruh tinggi terhadap pendapatan negara dan sektor mana yang paling rendah terhadap pendapatan negara. Ya, jadi seperti itu. Kalau PDRB, kalau pendapatan. Jadi kalau tingkat ketergantungan itu berkaitan dengan ekspor impor, angka buta huruf, pendidikan, tingkat kriminalitas tingkat kriminalitas itu berkaitan dengan keamanan, kemudian pendapatan per kapita berkaitan dengan ekonomi biasanya dari ciri PDRB. Jadi betul ya kalau nomor 4 itu ada 1 dan 3. Tuh. Nah, nomor 5. Salah satu fungsi desa sebagai hinterland. Apa hinterland? Wilayah pemasok produksi bukan, Kak? Iya, jadi dia wilayah pinggiran ya, wilayah menopang. Jadi hinterland itu sebagai pemasok atau produksi juga betul. Kemudian dia daerah pinggiran juga betul. Desa sebagai hinterland. Sebagai hinterland kota adalah sebagai apa ini? Jawabannya berarti? B. Penghasil dan pemasok bahan jadi. Nah, jadi dalam teori pusat pertumbuhan di geografi ada banyak teorinya. Itu terkaitan dengan teori ada namanya teori gravitasi. Kemudian ada namanya lagi teori titik henti. Dan beberapa teori-teori lain yang membahas terkait dengan pusat pertumbuhan. Jadi bagaimana posisi kota dan bagaimana posisi desa. Dalam satu teori itu, teori interaksi namanya, teori interaksi wilayah. Nah, jadi kalau dalam teori interaksi itu ada juga Bintarto, itu kalau tidak salah, itu membagi wilayah-wilayah itu dalam 6 kategori. Jadi ada namanya core atau inti, itu city, kotanya, kemudian ada suburban, ada urban fringe, ada suburban fringe, dan apalagi terakhir ada rural. Itu bisa kalian cari nanti, biasanya itu juga akan muncul. Sebentar, Kakak cek dulu. Sebentar ya. Di mana ya? Sebentar. Share dulu. Share. Nah, ini. Bentar. Ini beberapa klasifikasi wilayah menurut Bintarto, yang mana dia itu membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti kalau kalian bisa cari bagaimana apa maksud dari semua ini. Jadi pada intinya begini, city ini adalah yang pusatnya, pusat pertumbuhannya. Jadi intinya city ini, kota ini dia merupakan core dari sebuah pembangunan. Yang mana kota itu penting atau perlu untuk menjadi
pusat dari pertumbuhan yang bisa memberi dampak trickle down effect namanya kepada daerah hinterlandnya, kepada daerah sekitarnya. Jadi pertama ada city dulu, kemudian setelah city yang paling dekat dengan kota itu namanya suburban. Suburban itu bisa dikategorikan sebagai daerah pinggir kota, daerah pinggiran kota. Jadi misalnya nih kalau kayak di Jogja, ada kota Yogyakarta, Sleman itu adalah namanya suburbannya, daerah pinggiran kotanya. Jadi daerah yang terkena dampak langsung dengan kota itu umumnya akan memiliki sifat yang sama dengan kota itu sendiri. Memiliki kemajuan yang lebih pesat dibanding wilayah-wilayah setelahnya. Nah, kemudian suburban fringe. Nah, ini daerah yang dekat dengan suburban, jadi dia memiliki dampak yang bukan hampir sama, tapi dia cuma memiliki dampak karena masih berdekatan dengan wilayah kota. Mungkin kalian belum paham dengan Jogja, cuman kakak pakai analisis Jogja. Jadi kalau di Jogja itu wilayah-wilayah yang kotanya adalah Jogja, maka suburban adalah Kabupaten Sleman, suburban fringe-nya adalah atau ininya adalah Bantul. Sampai nanti ke rural itu ada basisnya benar-benar perdesaan sekali, benar-benar cirinya diketahui dari penduduknya yang masih dengan mata pencarian sebagai pertanian, misalnya di Gunung Kidul. Nah, itu daerah-daerah yang sudah masuk dalam kategori rural. Sementara yang ini urban fringe, dan urban fringe itu intinya semakin jauh dari pusat pertumbuhan, maka dia mengalami pertumbuhan yang cukup lebih lama dibanding daerah-daerah sekitarnya. Nah, seperti itu. Itu untuk ciri dari pusat pertumbuhan. Jadi intinya pusat pertumbuhan itu di suatu wilayah itu dia harus memiliki trickle down effect atau memiliki dampak terhadap hinterlandnya. Seperti misalnya ya tadi, kalau dia kota di Jogja dia punya dampak pada Sleman, seperti itu. Jadi kota itu memiliki fungsi yang paling inti pada proses pembangunan. Nomor berapa yang tadi? Nah, jadi kalau desa sebagai hinterlandnya, dia memang sebagai penghasil dan pemasok bahan jadi. Jadi kalau desa misalnya dia punya kayu, nah kemudian dipasoklah ke kota untuk dijadikan sebagai furniture, atau misalnya beras dibawa ke kota untuk dijual untuk sebagai pemasok dari bahan baku utama untuk makanan, seperti itu. Itu sebagai hinterland, jadi pendukung dari kota itu sendiri. Yang lain-lainnya ini untuk fungsi ini ya, fungsi dari kota ya, fungsi dari core-nya, fungsi dari kotanya, city-nya. Oke. Nah, ini nomor 6 nih udah sangat umum, pasti udah pada tahu ya, nggak mungkin salah ya. Perpindahan dari desa ke kota itu disebut apa? Maaf Kak, share screen-nya masih di tapi ya. Oh, tunggu. Oke. Nomor 6. Perpindahan dari desa ke kota disebut apa? Tahu ya? Urbanisasi. Oke, betul ya, urbanisasi. Ini ya udah betul ini. Jadi ini istilah-istilahnya kalau migrasi itu apa? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Betul. Jadi kalau migrasi ada lagi nanti dia dibagi, migrasi dibagi lagi, ada migrasi emigrasi dan imigrasi ya Kak. Oh enggak, ada banyak, ada transmigrasi, migrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, transmigrasi, dan banyak lagi. Nah, jadi kalau migrasi nanti dia ada dibagi kelompok-kelompoknya lagi. Jadi misalnya ada migrasi ulang-alik namanya, misal. Ini salah satu jenis dari contoh migrasi ya. Jadi migrasi ulang-alik itu dia pergi ke suatu wilayah, tapi tidak lebih dari 6 jam. Nah, itu ulang-alik. Jadi mereka 8 jam. Jadi mereka biasanya hanya untuk kerja, kemudian balik lagi ke rumahnya. Nah, itu contoh dari migrasi ulang-alik. Ada lagi migrasi apa ya? Ada beberapa jenis migrasi yang berkaitan dengan perpindahan itu. Jadi biasanya kalau urbanisasi dia sebenarnya lebih tetap. Jadi kalau urbanisasi itu kan dari desa ke kota, sifatnya biasanya lebih lama. Nah, tapi kalau migrasi itu ada jangka waktunya yang lama,
dan ada jangka waktu yang sebentar. Seperti itu. Kalau transmigrasi itu biasanya perpindahan penduduk yang disebabkan oleh adanya faktor program pemerintah. Jadi kalau transmigrasi itu bisa jadi dia dari daerah, bisa jadi dia dari kota, tapi dia dipindahkan atau dia ikut program transmigrasi ke wilayah-wilayah yang masih sedikit penduduknya atau masih sedikit lahan yang dibuka untuk dikelola. Seperti misalnya transmigran ke Sulawesi, ke Kalimantan, seperti itu. Daerah-daerah yang masih cukup lapang, cukup luas untuk dijadikan sebagai kegiatan ekonomi. Biasanya di situ. Biasanya sih biasanya sih ya. Oh iya Kak. Oh, itu ada programnya Kak pas Orde Baru bukan? Gimana? Itu tuh emang ada programnya pas Orde Baru atau bukan? Ada. Emang sudah direncanakan untuk seperti itu. Jadi makanya itu transmigrasi itu biasanya perpindahan penduduk yang bisa disebabkan oleh adanya program dari pemerintah. Ini transmigrasi. Mereka berpindah dari suatu wilayah karena adanya biasanya program pemerintah itu tadi. Di Orde Baru juga iya sudah dibuat semacam itu. Jadi makanya dulu bahkan banyak sekali ada orang-orang yang bukan ke Sumatera, misalnya orang Bali ke Sumatera, ke Lampung. Nah itu sampai mereka membentuk suatu perkumpulan. Ini misalnya Kampung Bali ya, kayak gitulah. Di banyak itu transmigran, biasanya transmigran. Oke ya, kita lanjut. Ini kalau ini Kakak rasa ini nggak terlalu berpeluang ya, tapi kalian penting aja untuk tahu istilah-istilahnya aja. Apa itu migrasi, urbanisasi, transmigrasi, emigrasi, imigrasi, ya itu bisa kalian cek lagi. Ciri desa. Yang A, Kak, sistem perekonomiannya bersifat agraris. Betul ya. Jadi kalau desa itu memang intinya bahwa desa adalah wilayah yang basis utama perekonomiannya adalah basis pertanian, agraris. Kalau non agraris itu jelas itu perkotaan, kemudian apalagi ya, sifatnya masih kalau di desa kulturnya masih tinggi. Jadi intinya kebalikan dari kota ya. Nah ini kalau ini dan kehidupan masyarakatnya masih homogen. Jadi dan kalau di sini kan heterogen. Nah kalau desa homogen dan sifatnya masih gotong royong itu apa? Kerjasama. Intinya mereka intinya begitu. Masih punya sifat yang kerjasamanya masih sangat tinggi. Nah itu ciri kehidupan masyarakat desa. Nah desa itu dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi. Ada namanya desa swadaya, apalagi swakarya, swasembada. Swakarya, swadaya, sama swasembada. Oke, betul ya. Desa swadaya, swakarsa, dan desa swasembada. Nah, jadi desa swasembada itu adalah desa yang paling maju. Jadi dia sudah mampu memproduksi dengan nilai misalnya kalau ada di beberapa klasifikasi dalam buku perdesaan itu menyatakan bahwa kalau desa swasembada dia sudah mampu menghasilkan lebih dari 100 juta bulannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau desa swakarsa di bawahnya. Kalau desa swasembada, swadaya, dia masih benar-benar belum bisa berproduksi sampai pada tahap itu. Jadi masih sifatnya untuk diri sendiri, bukan untuk diproduksi. Kalau desa swadaya. Sama masih memegang teguh pada adat istiadatnya. Betul. Itu jadi intinya kalau yang swadaya itu memang jauh lebih bukan kuno, bahasanya jauh mundur. lebih gimana? Lebih terbelakang gitu. Iya, betul. Jadi memang secara sifat emang lebih seperti itu ya. Jadi lebih terbelakang dibanding swakarya atau swasembada. Memang karena begini, karena emang daerahnya umumnya daerah swadaya itu memang daerah yang masih termasuk dalam desa-desa yang sangat tertinggal, jauh dari pusat peradaban, kemudian tidak ada listrik, kemudian jalannya rusak, susah dijangkau. Secara posisi geografisnya itu memang sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Jadi memang sifatnya seperti itu. Karena kondisi wilayahnya begitu, jadi memang mau tidak mau mereka sulit berkembang.
Nah, itu sifat dari desa swadaya. Kalau swasembada dia memang sudah jauh lebih baik karena memang dia sudah mampu mandiri secara umum dibanding dengan desa-desa sebelumnya. Dan sekarang kan juga sekarang juga banyak desa-desa yang sudah sangat mandiri gitu. Apalagi kan kalau kita bilang secara administrasi, desa itu hampir semua wilayah itu termasuk desa, kecuali kelurahan yang biasanya lurah. Jadi kalau kelurahan kan dia masih sifatnya ada kekotaan ya. Tapi kalau desa yang ada di kota kan secara administrasi namanya desa. Nah, tapi dia namanya masuk dalam kategori desa swasembada karena dia sudah mandiri dibanding dengan desa-desa lainnya. Nah, gitu. Jadi mereka secara kehidupan masyarakatnya sudah lebih baik, sifat pertaniannya juga sudah lebih mampu produksi untuk dibawa keluar dan segala macamnya. Tuh. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjut. Litosfer merupakan lapisan bumi yang Luar. Yang luar. luar. Betul ya, litosfer itu yang bagian luar, bagian paling luar dari lapisan bumi. Litosfer. Nah, jadi gini, kalau dalam litosfer itu beberapa kajian, beberapa hal yang penting untuk kalian pelajari adalah berkaitan dengan siklus batuan. Nah, itu penting. Ada berapa jenis batuan, bagaimana intinya kalian pahami terkait dengan apa itu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Kemudian teori-teori terkait dengan pembentukan benua itu ada di litosfer biasanya. Nah, itu seperti Pangea, Gondwana, dan Laurasia itu penting untuk kalian pahami. Biasanya ada peluang di sana kalau litosfer itu muncul soal-soal yang berkaitan dengan materi itu. Kalau seperti ini bahkan mungkin kalau sekarang semakin lama itu kan soalnya semakin lebih dibuat lebih spesifik gitu. Jadi misalnya jenis batuan ini termasuk batuan apa gitu. Nah, itu kan itu juga masuk dalam kajian litosfer gitu. Itu ya yang beberapa. Tapi kemarin sudah kisi-kisinya sudah saya kasih ya kan ke Iqbal kalau nggak salah kemarin. Tadi baru Kakak kasih. Nah, sudah saya sebarkan juga, Kak. Oke, itu bisa kalian pelajari, tapi dikembangkan. Ingat, dikembangkan karena itu sifatnya prediksi. Jadi kalian harus lebih banyak lagi berlatih soal, tapi tidak keluar dari koridor itu. Batuan yang terbentuk karena terjadi pelapukan. Nah, ini ada satu kata kunci, pelapukan batuan. Kemudian terendapkan hingga membentuk batuan disebut apa? Yandai, Kak, batuan. Sedimen. Ada yang lain nggak selain sedimen jawaban? Kalau betul semua berarti betul ya. Jadi memang gini. Jadi dalam siklus batuan beku itu adalah batuan yang paling dasar, yang paling awal. Jadi dari magma kemudian keluar sebagai batuan beku karena akibat proses pendinginan dan ada pengaruh suhu dari suatu wilayah. Kemudian dari batuan beku itu dia akan mengalami proses berikutnya yang dibawa oleh atau diendapkan oleh angin, oleh air, oleh gletser dalam beberapa waktu yang lama sehingga mengendap, kemudian terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen ini dia akan mengalami tekanan lagi baik dari suhu dan juga kondisi wilayah sehingga membentuk batuan yang paling terakhir itu batuan metamorf. Jadi batuan metamorf itu umumnya adalah batuan yang paling sempurna secara kadar mineral atau secara bentuknya. Jadi memang umumnya batuan metamorf itu dia akan lebih mahal dibanding dengan batuan beku ataupun batuan sedimen. Batuan metamorf itu sama dengan batuan malihan ya. Ini jadi B dan C ini sama. Metamorf itu artinya malihan juga. Jadi sudah terbentuk akibat proses tekanan yang cukup tinggi. Jadi dia ini adalah yang paling siklus paling akhir dari siklus batuan. Nah, nanti jadi dari batuan metamorf ini akan kembali pada siklus awal dari magma lagi. Seperti itu. Jadi biasanya yang memang yang lebih sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kalian untuk di rumah, lantai dan semua itu dari marmer ya, tapi marmer sudah diolah. Nah, itu jadi marmer itu termasuk jenis batuan metamorf. Nah, seperti itu. Jadi memang batuan metamorf lebih secara
secara fungsi dia lebih bersifat ekonomis dibanding batuan beku dan juga batuan sedimen. Oke, lanjut. Terlepasnya materi batuan oleh tenaga pengikis itu disebut apa? Erosi. Erosi. Yang lain ada nggak selain erosi? Kalau saya kemarin erosi juga, Kak. Ya. Ya, betul ya. Jadi terlepasnya materi batuan oleh tenaga pengikis, baik air, angin, ataupun gletser itu disebut dengan erosi. Nah, jadi erosi itu tidak selalu bersifat negatif. Jadi erosi juga punya nilai positif sebagai agen redistribusi hara. Atau misalnya nih, misalnya ada erosi terjadi di wilayah A. Nah, di mana aliran materi itu diendapkan, maka di daerah itu akan terjadi kesuburan lahan. Jadi distribusi haranya tadi pindah ke daerah lain. Jadi secara positifnya erosi itu dapat membuat suatu wilayah menjadi lebih subur dibanding sebelumnya karena tadi ada proses redistribusi hara tadi. Seperti itu ya erosi. Tapi ya erosi juga punya banyak efek negatif di samping efek positifnya. Dataran yang sempit pada dasar laut dengan kedalaman lebih. Nah, ini kalau soal seperti ini memang kalian harus paham konsep, paham istilah-istilah dan kemudian paham apa itu ridge, apa itu continuous slope dan segala macamnya. Nah, ini nomor 11 apa jawabannya kira-kira? Ridge. Waktu itu saya jawab ridge, Kak. Ridge. Ini jawabannya A ya, continental shift. Dataran sempit pada dasar laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter itu disebut dengan continental shift. Nanti untuk selebihnya kalian bisa cari sendiri apa itu ridge, continental slope dan segalanya. Ya, kalau ini berkaitan dengan oceanografi. Kalau oceanografi itu materi pentingnya juga berkaitan dengan ini. Apa itu pembagian zona kawasan laut? Ada yang ingat nggak zona kawasan laut itu? Ada berapa? Ada yang ingat? 8 bukan, Kak? 8 itu apa? Itu saya lupa, Kak. Pokoknya ada urutannya gitu, ada yang paling atas tuh matahari sampai kemana gitu sinarnya. Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi untuk zona kawasan itu ada 3 ya. Yang ada ZEE itu loh. Zona ekonomi eksklusif, ya seperti itu. Ingat? Nah, itu penting. Biasanya itu juga akan bukan banyak, itu akan bisa berpeluang muncul. Zona lepas ya. Yang zona di kontinental yang ada 3 mil sama Iya, betul. Nah, itu. Yang ada jarak-jaraknya ada 200 mil dari permukaan laut. Nah, itu apa namanya? Zona lepas zona kontinen, ada zona lepas landai, ada zona ekonomi eksklusif. Nah, itu kalian bisa pelajari lebih banyak. Seperti itu. Nah, banyaknya pabrik di Bandung menyebabkan jumlah pendapatan daerah meningkat. Hal ini dikarenakan iklim investasi di Bandung baik. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah prinsip apa? Ini kita balik lagi kembali mengulang ingatan, ada berapa prinsip dalam geografi? Ada berapa prinsip? 4. Apa aja? Distribusi atau penyebaran, relasi, deskripsi, dan kronologi. Oke, betul ya. Distribusi atau penyebaran, interrelasi atau hubungan, deskripsi atau penjelasan, dan kronologi atau gabungan dari 3 prinsip. Nah, kalau sesuai dengan kasus nomor 12, apa ini jawabannya kira-kira? Deskripsi atau distribusi? Deskripsi. Oke, ada yang lain selain deskripsi? Oke, ini betul ya. Kalau nomor 12 itu dia tidak menjelaskan selain hanya menjelaskan terkait dengan Bandung
banyaknya pabrik di Bandung menyebabkan jumlah pendapatan daerah meningkat. Ini jelasannya deskripsi saja, tidak menjelaskan adanya hubungan sebab akibat atau tidak menjelaskan terkait dengan persebarannya di mana pabrik-pabriknya, tidak dijelaskan. Hal ini dikarenakan iklim investasi di Bandung baik. Jadi memang itu hanya berkaitan dengan deskripsi saja. Misalnya kayak begini selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ratusan pulau. Nah, itu namanya masih deskripsi. Indonesia, ibu kota Indonesia terletak di ibu kota Jakarta. Nah, itu masih termasuk dalam deskripsi. Lain kalau misalnya persebaran Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa. Nah, itu udah masuk dalam deskripsi dalam analisis prinsip distribusi. Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh 3 lempeng benua sehingga menyebabkan adanya jumlah gunung api yang sangat banyak di negara ini. Nah, itu namanya sudah hubungan sebab akibat. Kalau ketiga itu dijelaskan semua, maka masuk dalam prinsip korologi. Nah, itu ya. Baik, Kak. Ini sudah paham, insya Allah udah paham sih kalau basicnya seperti prinsip, konsep, pendekatan, objek, itu insya Allah kalian sudah paham. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Sebentar. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Ada yang tahu? Paling menjelaskan dengan kosakata sendiri, paling enggak? Iya, nggak apa-apa. Jelasin aja. Pembangunan yang dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan tersebut terkait dengan pembangunan. Oke, yang lain selain Iqbal? Pembangunan kan secara terus-menerus, Kak. Secara terus-menerus. Oke, yang lain? Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan untuk di masa depan. Oke. Jadi kakak gabung aja ya dari definisi semuanya. Itu betul. Pada intinya memang yang namanya kan kita ada 2 kata nih, ada pembangunan dan ada berkelanjutan. Maka artinya ada pembangunan, maka pembangunan itu bisa mencakup banyak aspek. Nah, kalau dalam pembangunan berkelanjutan itu dibagi menjadi 3 kategori besar. Ada namanya dari sisi ekonomi, kemudian sisi ekologi, dan sisi sosial. Jadi 3 ini, betul. Ekonomi, ekologi atau lingkungan, sosial atau masyarakat. 3 ini yang wajib untuk berkesinambungan dan mereka itu sifatnya harus balance, harus berimbang. Jadi baik pembangunan ekonomi, dia harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan lingkungan. Begitupun dengan pembangunan manusia, dia juga harus berkaitan dengan harus tetap memenuhi kaidah-kaidah dari pembangunan lingkungan. Karena apa? Karena memang pada dasarnya pembangunan itu walaupun dia berbentuk segitiga seperti itu, tapi dia proporsinya tidak seimbang. Jadi ada yang sangat mementingkan bagaimana mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan lingkungannya. Padahal lingkungan itu kan adalah ini nih, kalau lingkungan itu kan adalah apa ya? Dia merupakan modal awal dari suatu pembangunan ekonomi itu. Jadi kalau lingkungannya rusak, otomatis tidak akan ada pembangunan ekonomi tadi gitu. Nah, jadi makanya dia harus seimbang antara seluruh pilar. Nah, jadi dalam pembangunan berkelanjutan itu ada pilarnya 3 tadi, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar ekologi. Jadi ketiganya harus berkesinambungan sehingga tidak mengancam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau manusia di masa yang akan datang. Betul seperti yang disampaikan tadi. Jadi mereka harus berimbang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak merusak. Nah, kan kalau sekarang kita pahami bahwa dari pembangunan berkelanjutan itu sebelum adanya pembangunan berkelanjutan itu ada sebelum adanya wacana pembangunan berkelanjutan itu kita sangat masif sekali dalam mengeksploitasi sumber daya. Nah, akhirnya menjadi perhatian dunia. Salah satunya adalah contohnya dari ini, terjadinya peningkatan suhu bumi atau kita sebut
sebagai pemanasan global. Nah, itu merupakan contoh dari sifat dari pilar tiga pilar tadi yang satu sangat menonjol sehingga mengabaikan pilar lainnya. Nah, itu. Jadi dari hal itu menyebabkan akhirnya dunia bergerak melalui namanya dokumen dunia itu namanya SDGs. Sustainable Development Goals. Yang ada kalau Kakak tidak salah ada 17 pilar, bukan 17 indikator yang dipecah dari 3 pilar tadi. Jadi pilar sosial ada berapa? Misalnya pilar sosial itu berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Nah, itu pilar sosial. Kemudian pilar ekonomi dan pilar lingkungan. 3 ini dipecah menjadi 17 indikator-indikator dari SDGs. Sebelum SDGs itu namanya ada MDGs, Millennium Development Goals. Nah, Millennium Development Goals ini berakhir di tahun 2015. Kemudian diganti dengan SDGs yang sekarang. Itu berlaku sampai dengan masih dengan hari ini. Dokumen itu yang dijadikan sebagai pedoman dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi Indonesia pun masuk dalam perjanjian terkait dengan pembangunan berkelanjutan ini dalam dokumen SDGs itu tadi mulai tahun 2015 setelah dari MDGs, Millennium Development Goals. Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, Kak. A. Saya jawab C. Ya. A. Jawabannya ini yang betul jawabannya A ya. A. Kakek Turmin selalu menggunakan pupuk organik meskipun harganya relatif mahal. Jadi memang ada 2 pupuk ya dalam pertanian, ada yang pupuk organik dan juga ada pupuk kimia. Memang kalau untuk sekali lagi untuk produksi yang sangat menguntungkan adalah pupuk kimia karena lebih cepat untuk lebih cepat untuk berbuah kan. Hasil panen itu lebih cepat dan lebih banyak misalnya. Sementara kalau pupuk organik dia kan lebih lama, kemudian dia dan lebih mahal seperti itu. Tapi kakek Turmin itu lebih memilih untuk menggunakan pupuk organik agar sifat tanah atau unsur hara dalam tanah itu tidak kehilangan atau tidak tercemar adanya pupuk kimia tadi. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh perilaku dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak sekali ada caranya yang lain, misalnya dengan tidak menggunakan parfum yang berbentuk gas, karena dia akan menghasilkan gas CO, ya. Bisa dipahami itu ya. Itu beberapa perilaku kita yang bisa membantu untuk mengurangi pemanasan global seperti itu. Nah, kalau kakek Turmin tadi dia caranya menggunakan pupuk organik. Nah, kemudian kalau yang B, Ibu Sarmin selalu meminta plastik. Nah, sekarang kan kita sudah paham nih, bahkan hampir di setiap wilayah itu sudah menggunakan kantong yang nggak sekali pakai itu loh, yang misalnya bisa berulang. Atau kita diminta untuk membawa tas belanja sendiri misalnya. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari cara paling sederhana dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kalau cara yang lebih yang berkaitan dengan transportasi, misalnya ada perubahan penggantian kereta konvensional, kereta KRL, seperti tentunya untuk jarak dekat ya tentunya. Nah, itu kalau KRL itu diharapkan dengan adanya KRL bisa mengurangi emisi dari gas yang ada pada sebelumnya dalam kereta-kereta konvensional biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh atau cara bagaimana untuk mengurangi emisi yang ada di Indonesia khususnya ya. Itu. Kalau nih, Inces selalu membelikan tas setiap Agung mendapatkan ranking 1. Ini bukan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi sekali lagi kalau pembangunan berkelanjutan itu prinsipnya ada 3 tadi. Ada pilar 3, ekonomi, ekologi, dan sosial tadi. Nah, itu yang harus dipegang. Kak mau tanya, Kak. Iya. Kan tadi jawabannya A ya.
Iya. Sedangkan waktu itu tuh saya jawab C, Kak. Jadi kenapa saya jawab C, karena di jawaban A tuh memang menggunakan pupuk organik. Secara ekologi itu memang baik. Kalau misalnya tapi di situ harganya relatif mahal. Saya menganggap bahwa itu tidak berkelanjutan karena dia mengorbankan pilar ekonominya, sehingga itu tuh tidak akan bertahan lama gitu dengan menggunakan pupuk organik. Bisa saja dia di tengah jalan berhenti karena harganya yang relatif mahal. Kenapa saya jawab C? Karena di situ kan ekologi itu makhluk hidup kan, Kak. Agung merupakan makhluk hidup dan Tani Inces tuh kenapa memberikan tas supaya si Agung ini tuh punya dobrakan atau spirit yang lebih untuk bisa mendapatkan ranking 1, sehingga itu bisa dikatakan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan supaya si Agung tuh lebih mengupayakan lagi karena dia punya benefit kalau misalnya mendapatkan ranking 1 dia mendapatkan tas gitu. Oke, bisa Kakak pahami. Jadi begini, sebenarnya dalam berbagai pendekatan prinsip berkelanjutan itu, pembangunan berkelanjutan itu, dia yang kita ambil yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Biasanya begitu. Jadi kalau untuk yang C, opsi C itu, dia fungsinya mungkin fungsi sosial. Ya betul, dia fungsinya sebagai fungsi sosial karena kalau dapat ranking 1 dibelikan, kalau itu sebagai motivasi untuk agar anaknya rajin belajar dan segala macam seperti itu. Tapi kita pikirkan untuk pembangunan berkelanjutan itu adalah dampak terhadap lingkungan juga. Nah ini kalau lingkungan itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kalau tadi yang seperti dikatakan Iqbal, ekologi itu berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi kalau dalam 3 pilar tadi itu, yang masuk dalam kategori makhluk hidup itu adalah di sosial tadi. Nah, kalau lingkungan dia berkaitan dengan fungsi wadah, lokasi, kemudian juga unsur-unsur yang ada dalam lingkungan, misal air, tanah, kemudian udara, dan yang berkaitan dengan unsur fisik dalam sebuah lingkungan itu yang perlu untuk dijaga. Nah, seperti itu. Nah, tadi disampaikan juga, meskipun harganya relatif mahal, disampaikan, nah itu juga effort dari Kakek Turmin agar walau dia paham loh walau harganya mahal, dia tetap beli itu. Karena dia sadar bahwa lingkungannya dia sudah mungkin dalam bayangan dia, kalau dia pakai pupuk kimia itu akan tidak berkelanjutan lagi. Dia akan lebih baik modal uang lebih banyak agar berkelanjutan, agar tanahnya tetap dapat stabil, dapat dipergunakan untuk berikut-berikutnya. Nah, kalau dia pergunakan pupuk kimia, walau memang secara hitung-hitungan dia jauh lebih murah, tapi dia tidak akan berkelanjutan nih di kemudian hari. Bisa jadi pada penanaman berikutnya, si kakek tidak bisa lagi menggunakan lahan itu karena lahannya sudah rusak akibat dari pencemaran kimia, atau dia butuh waktu yang lama lagi sehingga mestinya dia harus panen di tahun depan, tapi karena dia menggunakan pupuk kimia tadi, maka dia harus panen lagi, nunggu lagi 6 bulan lagi atau mungkin setahun lagi agar unsur haranya terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih memilih untuk menggunakan pupuk organik agar masa dari tanahnya dia itu dapat dipergunakan seterusnya. Seperti itu Iqbal, kurang lebih. Baik, Kak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau untuk fungsi, jadi sekali lagi prinsip pembangunan berkelanjutan itu berkaitan dengan fungsi ekonominya ada, lingkungannya ada, dan sosialnya juga ada. Jadi harus imbang antara itu semua, balance. Gitu. Onco selalu menggunakan sepeda motor ketika bepergian meskipun jarak dekat sudah jelas tidak ya. Lebih baik menggunakan sepeda misalnya. Karena tidak mengeluarkan emisi dari asap kendaraan, misal begitu. Oke, lanjut. Pemindahan industri dari negara maju ke negara berkembang yang sifatnya saling menguntungkan disebut apa? Relokasi industri. Relokasi industri. Ada lagi yang lain selain relokasi? Kalau waktu itu jawabannya D, Kak, kawasan bonded zone. Bonded zone. Bonded itu terbatas ya, bond. Apa ya, bonded. Jadi ini jawabannya
nomor 14E, relokasi industri. Jadi gini, di Jawa Barat di mana ada kawasan industri yang paling besar? Daerah mana? Karawang, Bekasi. Bekasi, Kak. Misalnya Bekasi lah ya. Jadi ada pabrik motor Honda misalnya di daerah Bekasi. Nah, kenapa negara-negara maju itu memindahkan lokasi industrinya, bukan pindah juga sih, mereka itu membuat pabriknya di negara-negara berkembang. Alasannya pertama, karena itu untuk mencari keuntungan dengan cara mereka menekan biaya produksi dari tenaga kerja. Karena negara berkembang seperti Indonesia umumnya adalah banyak penduduknya yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Sehingga ketika itu diproduksi di luar negeri, ketika misalnya pabrik Honda tadi diproduksi di luar negeri, biaya untuk membayar upah tenaga kerjanya jadi lebih mahal dibanding dengan upah tenaga kerja di negara berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua juga berkaitan misalnya dengan distribusinya. Jadi kalau dia sudah ada di sini produksinya, maka akan lebih mudah bagi produsen untuk langsung mendistribusikan itu ke konsumen. Jadi nggak perlu lagi nih bawa dari Jepang misalnya, nggak perlu lagi dari Jepang ngangkut motor ke Indonesia karena di Indonesia sudah dibuat pabriknya, nah dikelola di sini. Nah, jadi beberapa alasan pemindahan industri itu begitu. Jadi sifatnya saling menguntungkan karena apa? Karena Indonesia dapat menyerap tenaga kerjanya, kemudian si negara Jepang tadi misalnya dapat menekan biaya produksi dari untuk pengeluaran dari gaji tenaga kerja. Nah, seperti itu. Karena kalau di Jepang sendiri harus jelas dia akan sangat mahal untuk menggaji seorang karyawan. Seperti itu kan. Jadi makanya mereka memilih untuk merelokasi industrinya ke sini, ke Indonesia misalnya. Karena alasan itu tadi. Karena samping itu juga negara berkembang adalah negara konsumtif. Yang mana jadi bukan produktif ya, negara yang konsumtif. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi produk-produk luar, sehingga dengan begitu akan lebih mudah bagi mereka untuk memasarkan hasil produksinya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi beberapa alasan itu, ada efisiensi tenaga kerja yang pertama, kemudian yang kedua efisiensi distribusi dari hasil produksi. Itu fungsi dari pemindahan industri. Nah, kalau di kita fungsinya yaitu tadi penyerapan tenaga kerja. Jadi jumlah penganggurannya akan lebih menurun karena adanya pembangunan industri-industri di wilayah-wilayah di Jawa juga banyak, di Jawa misalnya di Karawang, di Bekasi, dan tempat-tempat industri lain yang memang terkenal dengan basis industri. Bahkan Bandung juga basis industri, tapi industri tekstil kalau nggak salah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi betul ya, ini jawabannya nomor 14 adalah relokasi industri. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Ini mungkin bisa yang lain. Silahkan, sebentar kakak tunjuk ya. IPA. Ada IPA? Ada, Kak. Silakan IPA nomor 15. Dibaca dulu soalnya IPA. Modal kecil dengan tenaga kerja dari keluarga atau kurang 4 orang merupakan industri. A. Rumah tangga, B. Kecil, C. Sedang, D. Besar, A. Retail. Ini E ya, bukan A ya. Oh iya, retail. Jawabannya apa? IPA waktu itu jawabnya A. Rumah tangga. Yang lain, selain rumah tangga ada? Sama, Kak. Sama, betul ya. Nomor 15 itu modal kecil dengan tenaga kerja dari keluarga atau kurang dari 4 orang. Itu industri rumah tangga. Masih dalam kategori industri rumah tangga. Jadi, misal ada bangun rumah makan. Yang diberdayakan adalah keluarga yang diberdayakan adalah keluarga sendiri. Misalnya anaknya atau keponakannya
atau sepupunya atau siapanya. Jadi masih dalam lingkaran keluarga itu sendiri dan jumlahnya kurang dari 4 orang. Nah, itu masih dinamakan dengan industri skala rumah tangga, skala kecil. Jadi masih dalam kecuali kalau dia sudah misalnya nanti industri udah berkembang nih, rumah makannya tadinya masih dalam skala rumah tangga, tiba-tiba dia sudah naik, kemudian bertambah jumlah karyawannya. Kalau dia mengambil dari keluarganya, tetap dia bukan lagi berupa industri rumah tangga, tapi dia industri kecil. Nah, cuman untuk angka batasnya, kakak lupa berapa batas untuk angka industri kecil, berapa produksinya untuk industri kecil, itu ada bisa klasifikasinya, sedang berapa, besar berapa, retail berapa. Nah, seperti itu. Mungkin nanti bisa kalian cari berkaitan dengan ini namanya UMKM. UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, itu juga ada misalnya klasifikasinya di situ. Biasanya ada di peraturan Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu bisa diatur terkait dengan model-model jenis-jenis usaha rumah tangga atau usaha-usaha yang industri kecil, sedang, besar atau retail. Itu biasanya ada di peraturan menteri biasanya. Tuh. Nomor 15 betul ya, itu rumah tangga. Jadi yang masih skalanya masih sangat kecil, masih dalam lingkup keluarga saja. Oke, kita lanjut ini nomor 16 ya, sorry ini bukan nomor 2. Bentar, kakak tunjuk dulu. Rati. Ada Rati? Rati ada? Oke, kita cari yang lain. Desti. Tenaga yang berasal dari dalam bumi, baik mendatar maupun vertikal, yang menyebabkan perubahan muka bumi disebut. Kalau aku sih waktu kemarin jawabnya yang tektonisme. Tektonisme. Oke, yang lain? Sama sih Kak, waktu itu juga saya jawabnya yang tektonik. Tektonisme. Ada yang selain tektonisme ada yang lain? Sama ya. Tenaga yang berasal dari dalam bumi, baik datar maupun vertikal. Mendatar tuh horizontal ya, misalnya horizontal ataupun vertikal, yang menyebabkan perubahan muka bumi disebut, betul, tektonisme. Jadi dalam tenaga pembentuk bumi itu ada dua, yang namanya ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen itu ada dibagi lagi, ada tektonis dan ada vulkanis. Jadi kalau vulkanis berkaitan dengan letusan erupsi. Vulkanisme berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Kemudian kalau tenaga eksogen, dia biasanya misalnya kayak erosi, kemudian apa lagi ya, kemarin itu longsor dan segala macam, itu namanya tenaga eksogen, tenaga yang membentuk muka bumi. Di luar dari tenaga endogen yang sifatnya merusak. Nah, itu tenaga eksogennya. Jadi sekali lagi tenaga pembentuk bumi itu ada dua, ada endogen dan eksogen. Yang sifatnya membangun itu tektonisme dan vulkanisme. Kenapa membangun? Karena biasanya begini, kalau dalam proses vulkanisme misalnya, ada erupsi Merapi nih. Jadi ketika erupsi memang dia membawa dampak, kalau kita pandang secara buruknya misalnya dia bisa dapat memakan korban jiwa misal. Nah, tapi dampak positifnya bagi lingkungan sekitar adalah dia akan dapat memberikan kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Karena dia akan mengalami regenerasi lagi dari erupsi tadi. Jadi dia akan mengalami daur yang baru dari sebelumnya. Nah, itu dari vulkanisme. Kemudian juga sama, tektonisme juga sama. Adanya kegempaan, segala macam itu juga akan dapat, walau kita pandang negatif, kita tentu itu bencana yang dapat menyebabkan korban jiwa, tapi kalau dalam segi lingkungan, dia juga akan dapat bermanfaat bagi kehidupan penduduk di masa yang akan datang. Seperti itu. Kayak sinklinal ya, Kak? Ya. Di tektonisme itu dampaknya kayak sinklinal. Iya, ada patahan. Nah, itu kalau dalam istilahnya ada sinklinan,
sinklinal, antiklinal. Nah, itu merupakan beberapa hasil dari tenaga tektonisme. Ada lipatan, ada patahan, seperti itu. Oke ya, bagus sekali ini nomor 17 ya berarti ya. Nomor 17, ada yang mau jawab nggak? Ini Volcano. Saya waktu itu jawab volcano. Stromboli waktu itu. Stromboli. Jadi jadi gini, gunung api itu ada 3 ya. Ada 3 tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Sebentar, kakak kayaknya ada. Sebentar. Nah, kalau untuk Krakatau, dia itu termasuk dalam tipe Stromboli. Nah, tipe-tipe gunung. Sebentar ya. Ada nggak ini? Kakak punya kemarin itu pengertian. Klasifikasi gunung. Sebentar, kakak share dulu. Masih dibuka. Nah ini. Nah, jadi di dalam klasifikasi gunung api Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Ada 3 klasifikasi, tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, itu. Tadi seperti yang kakak bilang di awal, karena kita terdiri dari tumbukan lempeng, 3 pertemuan lempeng, jadi kita banyak punya gunung aktif. Nah, kawasan gunung api. Nah, ini ada yang tipe A. Jadi kalau tipe A itu gunung api yang meletus sejak tahun 1600. Jadi dalam pengklasifikasian tipe gunung dihitungnya dari jumlah tahunnya. Dimulai dari tahun 1600. Jadi ketika dia sudah meletus sejak tahun 1600, maka dia termasuk dalam kategori tipe A. Nah, kalau misalnya Gunung Merapi itu termasuk dalam kategori tipe A, dan bahkan hampir semua gunung di Indonesia itu tipenya tipe A. Krakatau itu juga termasuk dalam gunung api tipe A. Kalau tipe B yang pernah meletus sebelum. Nah, kalau yang tadi kan ini sejak ya. Kalau tipe A itu sejak tahun 1600. Kalau tipe B itu sebelum tahun 1600. Nah, kalau contoh gunung tipe B itu Gunung Wilis di Jawa Timur. Tapi memang tidak banyak ya, yang paling banyak atau yang paling dominan di Indonesia itu gunung api tipe A. Nah, kalau tipe C, dia tidak memiliki catatan sejarah, tapi masih memperlihatkan jejak aktivitasnya. Contohnya, ini contohnya ada satu gunung, di sini gunung, apa namanya nih, Pusuk Buhit, puncak di pinggir barat Danau Toba. Nah, dalam ini contoh merupakan tipe C. Jadi dia tidak diketahui nih dia kapan meletusnya, tapi dia masih punya jejaknya, jejak dari aktivitas vulkaniknya. Seperti yang kakak udah sampaikan dulu, tidak ada gunung api yang statusnya mati. Yang ada hanya statusnya tidak aktif. Jadi sewaktu-waktu maka dia akan bisa menjadi gunung api aktif kembali. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih ada 3 tipe, A, B, dan C. Tapi sebagian besar di kita adalah gunung api yang A, yang tipe A, yang meletus sejak tahun 1600. Itu gunung api. Oke, kita lanjut lagi yang pembahasan. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 17. Danau Batur dan Danau Segara Anak Rinjani. Rinjani di mana? Ada yang tahu? NTT bukan, Kak? NTT, yang lain selain NTT. Danau Batur di mana? Nusa Tenggara punya. Danau Batur di mana? Di NTB. Danau Rinjani di NTB. Danau Batur?
Danau Batur ada di Bali, Danau NTB. Danau Segara Anak Rinjani ada di Lombok ya, di NTB. Nah, Danau Batur dan Danau Sagara Anak termasuk danau apa? Kemarin jawabnya apa? Vulkanik, Kak, saya. Vulkanik. Selain itu ada ya yang jawab selain vulkanik? Teknovulkanik, Kak. Kalau saya vulkanik. Oke, jawabannya A ya, vulkanik ya. Jadi dia berasal dari danau yang termasuk danau vulkanik karena memang adanya bekas letusan gunung api. bekas letusan. Kalau kars tidak mungkin. Kalau kars itu danau. Kalau kars itu dia kan daerahnya daerah kapur ya, jadi biasanya bukan dalam bentuk danau. Kalau kars itu biasanya dia hasilnya dalam bentuk punggung-punggung gunung yang sifatnya seperti denudasi atau pengikisan, mengalami pengikisan atau goa-goa kapur. Sorry, goa kapur maksudnya. Kak, kalau misalnya danau yang kayak bekas tambang kan suka menjadi danau itu, Kak. Yang kayak digambarkan Sexy Killers tuh. Itu tuh iya, Sexy Killer, danau kars juga. Dan iya. Dia kan karena dia dari bahan tambang kan. Jadi ada semacam aliran dari apa namanya? Maksudnya materialnya berupa material kars. Nah, itu seperti yang di film Sexy Killer itu betul. Itu contoh dari hasil dari danau kars. Hasil dari bentuk lahan kars, membentuk danau seperti itu. Jadi memang punya material berupa kapur ya. Seperti Mbak, itu. Ya. Kalau bedanya vulkanik sama teknovulkanik apa? Sebenarnya teknovulkanik ini dia dia tidak secara umum jelas, dia tidak secara umum gini, dia tidak banyak dimasuk dalam pembahasan. Biasanya yang lebih sering adalah vulkanik dan tektonik saja. Tidak ada yang gabungan dari teknovulkanik. Sejauh ini sih yang baru kakak ketahui, jarang sekali ada danau yang merupakan gabungan dari tektonik dan tenaga tektonik dan vulkanik. Jadi mereka dipisah, ada vulkanik, ada tektonik. Tapi mungkin teknovulkanik kakak belum paham secara pasti, jadi takut salah menyampaikan. Jadi mungkin nanti kalian bisa cari sendiri dulu. Tapi sejauh yang kakak tahu adalah umumnya dari vulkanik dan tektonik saja. Halo kakak, maaf mau mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya kak. Oke, ya. Sama-sama. Oke, tinggal 2 soal lagi. Hujan yang berupa pertemuan massa udara panas dengan udara dingin disebut hujan apa? Frontal. Frontal. Ada yang lain? Ada yang lain selain hujan frontal? Siklon ya, Kak. Jawabnya B, Kak. Hujan orografis. Oke. Nah, jadi kalau ini betul kita harus tahu dulu apa itu hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal. Jadi kalau nomor 19 itu jawabannya E ya, hujan frontal. Jadi pertemuan antara massa udara panas dengan udara dingin. Itu namanya hujan frontal. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri apa itu hujan zenital, orografis, siklon, dan hujan muson. Itu bisa kalian searching. Tapi kalau untuk yang nomor 9 jawabannya E, hujan frontal. Terakhir, nomor 20. Air laut menguap itu namanya apa? Kalau air laut menguap itu namanya apa? Dalam istilah siklus air. Evaporasi. Evaporasi. Betul. Ada berapa proses siklus air? Kita jangan bahas dulu terkait dengan panjang, sedang. 3 bukan, Kak? 3 apa aja? Yang pendek, yang sedang, sama yang panjang. Bukan. Maksud kakak prosesnya ada berapa proses? Maksudnya kalau ini kan jenisnya ada siklus sedang, panjang, dan pendek. Kalau untuk prosesnya ada evaporasi. Setelah evaporasi apa lagi? Kondensasi. Habis kondensasi? Presipitasi. Presipitasi, betul. Habis presipitasi? 2 lagi. Infiltrasi. Itu terakhir, infiltrasi. Sebelum infiltrasi? Perkolasi. Bukan. Perkolasi itu hampir sama dengan infiltrasi. Dia sudah masuk ke dalam airan bawah tanah. Yang
Yang setelah, jadi kan tadi ada evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi. Nah, setelah presipitasi, air turun sebagai hujan di air permukaan yang airnya masuk ke limpasan atau permukaan. Itu namanya apa? Bukan. Runoff. Runoff atau limpasan. Nah, habis runoff, baru dia masuk ke infiltrasi. Jadi dia masuk ke dalam air tanah. Jadi betul ya, siklus air itu ada 5 secara garis besar, dan namanya evaporasi, penguapan, kondensasi, pengkristalan, penggumpalan kristal, kemudian presipitasi menjadi hujan, sudah jenuh, turun ke daratan, itu namanya runoff, atau ke permukaan daratan, namanya runoff atau limpasan, dan masuk ke air tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, kalau yang ini, proses di atas merupakan, nah jadi itu tadi kan proses umumnya ya, ada 5 prosesnya. Nah, proses itu tadi dibagi lagi nih, ada siklus panjang, siklus pendek, dan siklus sedang. Kalau dia sudah sampai pada ini, menjadi sebuah kristal es dan sampai menjadi hujan salju, itu termasuk dalam proses apa? Dalam siklus apa? Ada yang jawab apa? Yang jawab apa? Ya, kemarin jawab apa? Saya jawab panjang. Panjang. Yang lain? Sedang. Sedang. Jadi nomor 20 jawabannya panjang ya. Jadi ketika dia sudah sampai pada titik ini, hujan salju ini, karena emang dia prosesnya sangat lama. Kalau proses pendek itu tadi, jadi cukup hujan turun itu udah namanya prosesnya pendek. Kemudian kalau udah sampai hujan salju, itu sudah dalam proses kategori proses siklus hidrologi. Kakak tidak suka, bukan tidak suka, kakak tidak terlalu familiar dengan siklus hidrologi, tapi siklus air. Jadi siklus air panjang. Nah, kalau sampai sudah pada hujan salju, dia lebih banyak ke dia masuk dalam kategori siklus panjang, seperti itu. Oke, sudah. Ya. Yang pendek tuh yang hujannya di laut sendiri bukan, Kak? Iya, yang langsung mengalir ke laut itu. Kalau sedang dia sudah sampai masuk pada aliran permukaan tanah, masuk ke dalam infiltrasi tadi. Baik, Kak. Oke ya, sudah habis waktunya. Teh sudah selesai, alhamdulillah. Pas 11.30. Alhamdulillah. Baik. Teh, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Siap, Teh. Teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.30, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk sesi berikutnya nanti akan ada pukul 1. Teman-teman boleh live dulu, nanti masuk lagi. Untuk Kak April, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini, dan boleh meninggalkan room. Siap. Terima kasih banyak, Teh. Sama-sama, Teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman live room aja. Ya, makasih Teh.